lagi A Day in My Life. Halo Bun, bertemu lagi bersama saya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kegiatan aku masih sama seperti biasa ya Bun, beres-beres rumah dan beres-beres kamar. Temenin aku yuk, hari ini mau beres-beres kamar sambil cerita ya Bun. Sebelumnya, untuk bunda-bunda semua yang baru muncul di channel YouTube ini, jangan lupa dukungannya ya Bun, dengan cara klik tombol subscribe, like, lalu komen ya Bun. Dan bagi bunda-bunda yang sudah sering, semoga kalian semua tidak bosan ya dalam menonton video saya. Semoga video ini bermanfaat untuk bunda semua. Sedikit cerita ya Bun, untuk kita yang telah menikah ataupun yang akan memasuki dunia pernikahan. Pernikahan bukanlah kata benda, melainkan kata kerja. Pernikahan bukan sesuatu yang kamu dapatkan, melainkan sesuatu yang kamu lakukan. Pernikahan tidak selamanya indah, karena nantinya akan ada banyak sekali kerikil, batu, bahkan tebing terjal yang harus kamu lewati. Pernikahan bukanlah sebuah perlombaan, karena menjalani rumah tangga itu tidaklah mudah. Cincin pernikahan hanya sebuah simbol kebahagiaan, tetapi kebahagiaan sesungguhnya ada di dalam rumah tangga tersebut. Pernikahan yang hebat yaitu adalah bukan ketika pasangan sempurna berkumpul bersama, melainkan ketika pasangan yang tidak sempurna belajar untuk menikmati perbedaan mereka satu sama lain. Selisih paham itu pasti akan terjadi. Seorang suami atau istri sangat mungkin sekali tidak setuju pada banyak hal, tetapi mereka harus sepenuhnya menyetujui satu hal tersebut untuk tidak pernah menyerah. Pernikahan yang bahagia adalah tentang 3 hal: mengenang kebersamaan, memaafkan kesalahan pasangan satu sama lain, dan berjanji untuk tidak akan pernah menyerah satu sama lain. Kehidupan pernikahan memang tak selamanya indah. Jalan yang dilalui bersama pun tidak selalu mudah. Ada kalanya saling mendiamkan, saling menyudutkan setiap kesalahan yang dilakukan pasangan. Namun pada akhirnya sebagian dari mereka memilih untuk saling memaafkan dan menyelesaikan persoalannya sendiri. Laki-laki itu bukan janjinya, tapi komitmennya. Bukan kata manisnya, tapi kepastiannya. Bukan hartanya, tapi tanggung jawabnya. Bukan gayanya, tapi kepribadiannya. Bukan gelarnya, tapi ilmunya. Bukan pula usianya, tapi kedewasaannya. Aku memilihmu bukan karena kau adalah orang yang terbaik di antara yang ada. Namun, aku memilihmu karena aku sadar bahwa aku tak ada manusia yang sempurna. Cukuplah kebaikan yang ada di kita pupuk bersama sebagai bekal untuk sehidup sesurga. Laki-laki, di tanganmu semua harus rapi. Soal nafkah, kamulah yang harus penuhi. Pekerjaan rumah tangga itu bukan tugas istrimu. Jika rumahmu berantakan, kamulah orang pertama yang layak disalahkan. Kamu tidak boleh capek. Bekerjalah semaksimal mungkin hingga keluar urat di lehermu. Tapi tetaplah tersenyum sampai di rumah, karena orang di rumah tidak mau melihat kamu lelah. Teruslah tersenyum, teruslah menjadi laki-laki yang siap menanggung beban anak dan istrimu selamanya hingga Allah memanggilmu pulang dan tidak ada di dunia lagi. Cobaan kehidupan, segala persoalan dalam hidup ini sesungguhnya tidak untuk menguji kekuatan dirimu, tetapi untuk menguji seberapa besar kesungguhanmu dalam meminta pertolongan Allah. Ada yang suaminya penyayang, tapi ekonomi rumah tangganya seret. Ada yang ekonominya lancar, tapi belum dikaruniai anak. Ada yang punya banyak anak, tapi diuji dengan masalah kesehatan. Kita semua mendaki jalan terjal yang sama, hanya saja kerikil dan sandungnya yang berbeda-beda. Tidak ada istri yang sempurna. Ada istri yang jago masak, tapi nggak jago bersihkan rumah. Ada yang cerewet minta ampun, tapi jago masak. Ada yang jago cari uang, tapi nggak bisa masak, ataupun sebaliknya. Mengertilah suami, karena istrimu punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Barangkali tak ada istri yang cerewet, hanya saja suami yang kurang bisa mendengarkan.
Barangkali tak ada suami yang kurang perhatian, hanya saja istri yang kadang-kadang berharap terlalu berlebihan. Barangkali tak ada istri yang boros, hanya suami yang kurang mengerti dengan kebutuhan istri. Barangkali tak akan ada pertengkaran yang berlebihan dalam rumah tangga, jika suami dan istri selalu bisa duduk bersama untuk saling menatap dengan rasa cinta, merelakan dua pasang telinga untuk saling mendengarkan, melatih dua lidah untuk tak saling menyakiti, menjaga dua hati untuk selalu terus-menerus saling menyayangi. Di antara kesalahan terbesar dalam kehidupan berumah tangga adalah menyebarkan rahasia rumah tangga dan curhat kepada orang-orang yang tidak bisa memberi solusi, tidak bisa memberi jawaban atau jalan keluarnya, sehingga masalah justru menjadi semakin rumit. Maka jagalah rahasia rumah tanggamu. Doa istri untuk suami. Ya Allah, jagalah suamiku ketika dia berjauhan dariku maupun keluarga. Aku menitipkan agama, amanah, dan perbuatan terakhir kepada Allah. Ya Allah, lindungilah suamiku, tidak kiranya dia dimanapun dia berada. Permudahkanlah segala urusannya dalam menunaikan tanggung jawabnya sebagai seorang suami, serta lancarkanlah rezekinya dalam memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya. Semoga keluarga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dipermudahkan semua urusan kita.